Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Masih tentang proposal teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang dua jenis proposal skripsi. Nah, dua jenis proposal skripsi ini ada kalanya digunakan di kampus yang sama dengan jurusan atau prodi yang berbeda atau fakultas yang berbeda, tapi ada kalanya digunakan di kampus-kampus yang berbeda. Maksud saya, kampus A menggunakan jenis yang pertama, kampus B menggunakan jenis yang kedua. Atau satu kampus, fakultas A menggunakan jenis yang pertama, fakultas B menggunakan jenis yang kedua. Jadi ternyata teman-teman bahwa proposal skripsi itu jenisnya ada dua. Ada dua ya. Jadi yang pertama adalah proposal skripsi mini, yang dibahasakan proposal skripsi mini, dan kedua adalah proposal skripsi penuh. Bahwa ketika kita mengerjakan proposal harus sesuai dengan sistematika penulisan yang ada di kampus kita. Karena dalam pedoman penulisan skripsi nanti kita akan menemukan sistematika yang benar dari penulisan proposal skripsi kita. Jadi tidak asal comot di internet ya teman-teman, harus ada landasannya atau harus sesuai dengan kaidah yang diterapkan di kampus kita. Jadi jangan lupa untuk mendownload atau membeli buku panduan penulisan skripsi di kampus kita. Gitu ya. Yang pertama adalah tentang proposal skripsi mini. Proposal skripsi mini ini sering digunakan di beberapa kampus atau yang umumnya banyak digunakan oleh kampus-kampus. Bagaimana proposal skripsi mini itu? Proposal skripsi mini adalah sebuah proposal yang di situ terdiri dari 3 bab, yang mana di sana nanti menjadi satu bab saja. Maksudnya bagaimana? Jadi seharusnya dalam penulisan skripsi kita menulis bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian kita. Kemudian bab kedua adalah landasan teori. Jadi landasan teori atau kajian pustaka yang kita dapatkan. Nah, kemudian bab ketiga adalah tentang metodologi penelitian kita. Jadi metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam penelitian kita. Ini adalah sistematika penulisan skripsi bab 1, 2, 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 bahwa landasan teori dan kajian pustaka. Kemudian bab ketiga adalah metodologi penelitian atau metode yang kita gunakan dalam penelitian, instrumennya seperti apa sudah dijabarkan menjadi satu bab saja dalam proposal mini. Ini memiliki hal yang positif tapi juga punya dampak negatif. Positifnya bagaimana? Positifnya ketika kita mengajukan proposal itu lebih cepat karena cara mengerjakannya lebih rentetannya lebih simple dan kita tidak perlu menjabarkan secara panjang lebar untuk bisa diajukan kepada dosen pembimbing. Namun kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ketika nanti proposal kita sudah di ACC dan kita lanjut mengerjakan skripsi beneran, maka kita harus merombak lagi proposal kita menjadi 3 bab. Yang satu tadi, bahwa 1 bab menjadi 3 bab, yang di dalamnya bab 1 nanti kita akan membahas tentang latar belakang kenapa kita memilih penelitian kita, alasannya kenapa, bagaimana, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya bagaimana. Nah, nanti kemudian di bab kedua kita menjelaskan tentang landasan teori yang kita gunakan untuk penelitian kita. Jadi sebagai rujukan, sebagai kiblat kita dalam mencari tahu hasil penelitian kita nanti. Kemudian yang ketiga adalah tentang metodologi penelitian, bahwa metode yang kita gunakan itu harus dijabarkan lebih banyak. Jadi dari yang mini tadi, dari 3 bab menjadi 1 bab, maka masing-masing kita harus menjadikan bab-bab gemuk dari bab 1 kurus menjadi bab 1 gemuk, bab 2 yang kurus sekali menjadi gemuk sekali, kemudian bab 3 yang kurus menjadi gemuk. Jadi proposal mini itu mewakili dari ketiga bab yang kita akan gunakan dalam skripsi kita nanti, akan tetapi masih diringkas dalam konsep kecil. Itu adalah
penjelasan dari proposal mini. Kemudian jenis proposal yang kedua yaitu adalah proposal penuh. Maksud dari proposal penuh adalah bahwa susunan dari atau rentetan dari penjelasan dalam proposal penuh itu sudah sesuai dengan kajian teori atau sudah sesuai dengan skripsi kita. Jadi seumpama ada bab 1, 2, 3 itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan dalam skripsi kita. Yang di situ nantinya kita tidak akan merombak kembali ketika sudah ACC, tapi akan langsung lanjut di bab 4 dan 5, itu positifnya. Tetapi negatifnya, bimbingan proposal kita itu menjadi lama sekali karena kita harus benar-benar mengefektifkan, benar-benar memaksimalkan pengerjaan kita dalam bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Namun ketika kita mengalami revisi dalam penelitian itu sama-sama keduanya tetap mengalami revisi ya. Jadi hanya beda pada proses dan tahapannya. Esensinya sama. Dengan dua kategori yang berbeda yang di situ kadang digunakan kampus A belum tentu digunakan kampus B. Untuk wawasan kita saja, jadi ternyata jenis proposal skripsi itu ada dua. Yang pertama adalah proposal mini dan yang kedua adalah proposal penuh. Dan kemudian proposal mini kekurangannya adalah nanti kita akan mengerjakannya setelah proposal kita ACC, sehingga kita mengerjakan bab 1, 2, 3 menjadi gemuk sekali atau mencari lagi, menambahi lagi teori menjadi lebih banyak dibandingkan ketika kita membuat proposal. Namun positifnya setelah kita melakukan penelitian ini, maka waktu dari penelitian kita ini akan terkontrol. Kemudian ada proposal skripsi penuh yang tadi positifnya ketika kita mengerjakan proposal ya udah berarti kita mengerjakan skripsi kita di bab 1, 2, 3. Itu positifnya. Kemudian negatifnya revisian kita menjadi sangat lama dibandingkan dengan proposal mini. Tapi esensinya tetap sama ya teman-teman ya. Keduanya membutuhkan proses yang tentunya lama dan tidaknya itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Semangatkah kita dalam mengerjakan? Obsesi kita dalam mengerjakan dan menghilangkan energi negatif kita dalam mengerjakan. Seperti contoh ketika bimbingan tidak ACC, besok kita tidak mau bimbingan lagi sampai menunggu mood kita kembali, dan ternyata mood kita kembali 1 tahun kemudian. Jadi lama sekali kita mengerjakan skripsinya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini.